Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman buat bikin kalung simpel dari bahan tenun. Ngasih ya, bikinnya cepet dan hasilnya cakep. Oke, saya bakalan buka. Keret, ini dia guys kalung tenunnya. Jadi tenunnya emang kecil aja sih ya, kayak ya relatif lebih simple gitu dipakai. Dan mungkin kalau teman-teman nanya bisa nggak ya dipakai sama yang berjilbab, bisa banget. Nah cuman kan karena kalungnya pendek, ini panjangnya 50 cm, jadi desain jilbabnya itu harus dileherin ya. Nah kalau jilbabnya diikat di leher gini kan bagian dada jadi nggak tertutup. Saran saya kalau teman-teman mau pakai kalung model gini, lebih baik tambahkan outer, seperti saya. Nah jadi bagian dadanya itu ketutup, tapi ini juga masih bisa kepake ya kalungnya. Enggak sih. Tapi ini kalau lagi acara pakai baju adat lucu juga sih ya, ditaruh sih. Adat mana? Terima selamat pagi Mbak Dia Krisdi, Mbak Sisi, selamat bergabung ya. Ada juga Mbak Dina Widari, selamat pagi Mbak. Ada Olive juga, Olive yang udah rajin banget pagi-pagi udah nanya, Mbak Kiki bikin apa? Oh iya, dan ada Nana juga. Nah kalau Olive nanya yang pagi, Mbak Ina udah nanya dari tadi malam ya Mbak Ina, Mbak Kiki besok bikin apa? Kita bikin kalung apa? Malam itu ada sapi loh. Masa? Iya. Masa sih ada sapi? Iya, banyak. Nah kabar gembiranya ini juga terkhusus untuk Mbak Ida. Oh iya, banyak yang ngasih love nah. Wah makasih ya. Sekolahnya Nana lagi ada munakosoh, jadi kayak lulusan buat anak-anak yang sudah mengaji dengan baik, berhasil lulus. Nah jadi adik-adik yang belum lulus ngajinya libur. Nah ini dia kalungnya ya teman-teman. Bahannya nanti bisa dibeli di Mbak Admin, dan teman-teman bisa langsung beli paketan aja ya. Tapi bisa buat bikin 5 kalung yang berbeda. Jadi warna tenunnya itu nanti kita kasih beda-beda gitu ya. Kenapa kok dikasih kenapa kok harus 150.000 Mbak Kiki? Biar tergerak untuk menjual ya. Dan kalau kita sering latihan bikin, insya Allah memang akan semakin mahir. Selamat pagi Mbak Sistu. Wah Mbak Ruli, Mbak Ruli baru datang dari mana ini? Selamat pagi juga Mbak Faradisa. Assalamualaikum. Iya. Oke, kita langsung aja ya guys memulai bikinnya. Dan kayaknya bahannya agak jauh, saya ambil dulu. Keret. Ya, bismillah. Oke, semua sudah ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama yang perlu disiapin adalah tali ya, ukuran 5 mm. Kalau sekarang misalnya teman-teman pengen banget nyoba tapi nggak punya tali yang sebesar ini, sebenarnya bisa diganti pakai itu loh, selang ya, yang biasanya dipakai buat akuarium gitu. Nah selang itu mungkin lebih mudah ketemu kalau nyarinya di toko bangunan ya, kayak toko bahan-bahan gitu. Cari aja selang yang ya kira-kira lah ukurannya. Intinya sih selang ini itu harus muat sama penutup di ujung talinya ya. Jadi kenapa aku jadi batuk guys? Ini penutup ujung talinya. Ini kan ada yang warnanya gold, ada yang warnanya silver, ada yang warnanya emas bakar ya. Nanti monggo teman-teman bisa kontak Mbak Admin mau cari yang warna apa. Nah tapi tali ini tuh nggak bisa langsung dipakai guys. Kenapa?
ya sebenarnya bisa sih langsung dipakai ya. Tapi akan ada perbedaan yang sangat kentara ketika talinya itu udah dibungkus dan kalau talinya belum dibungkus. Jadi ini talinya udah dibungkus ya, dia tuh bentuknya akan firm. Jadi kayak lebih kokoh gitu. Kenapa? Karena ada alur tali yang melingkar mengikuti tali yang biasa. Nih jadi kayak tali yang pertama ini lebih letoy, lebih lemes gitu loh. Sementara tali yang kedua itu lebih kokoh, sehingga kalau dia dipakai jatuhnya itu akan lebih mantap. Terutama kalau teman-teman mau pakai buat fashion show itu akan kelihatan beda banget ya. Nah ini tali yang diameternya lebih besar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang lebih besar lagi kalungnya, kalau pengen lebih panjang dan mewah gitu ya, maka frame ini juga bisa dibikin pakai bahan yang lebih besar. Dari Mbak Diah Krisrimba aku pernah bikin pakai bahan sumbu kompor, cuma jadinya agak lemes ya Mbak. Benar, Mbak Luli ini menghibur ya, selalu ada letoy itu meleot, benar-benar, jadi kayak lebih meleot. Nah, nanti saya akan tunjukkan kenapa sih kok talinya Mbak Diah tadi itu agak melewat padahal sudah dibungkus. Kemungkinan bukan salah inti dalamnya, karena ini juga sama melewatnya ya sebenarnya. Tapi ketika nge-wrapping atau ngebungkus itu tidak dirapatkan. Jadi sangat penting ketika kita ngebungkus harus dirapatkan ya. Ide nge-wrapping ini sendiri sebenarnya datang dari kalau teman-teman mau bikin kalung atau gelang dari wire, itu paling bagus kalau dibungkus dulu kawat yang tebal dengan kawat yang tipis, sehingga rangka atau framenya itu akan jadi lebih kokoh. Lebih kokoh kayak gini. Nah, oke. Kita mulai ya. Ini step paling awal, harus hati-hati. Kayak gini, teman-teman ya. Arahkan satu di sini, satu di sini. Nih, diperhatikan. Ini dijepit, lalu ini dikelilingkan. Ya. Nah, kemudian dikelilingkan terus ke arah bagian dalam. Oke? Kebayang ya? Nah, ini jadi nggak usah diikat-ikat sama sekali. Insya Allah rangkaian framingnya itu sudah kuat banget. Nah, oke, kita nih ya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita ngebungkus ini ada dua cara ya yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah nih talinya yang kecil kita lilitkan melingkari yang besar kayak gini, sehingga tangan kanan yang bergerak ya. Nah, tapi ini kalau teman-teman cuman ngelilit satu kalung sih mungkin nggak terasa capek ya. Tapi kalau sudah bikin 10 kalung sekaligus, 15 kalung sekaligus gitu ya, itu niscaya akan pegel guys, pegel. Jadi saran saya, caranya adalah tangan ini tetap berhenti, yang bergerak adalah yang sebelah sini. Tangan yang kiri yang muter. Kebayang ya? Nah, sambil dirapat-rapatkan. Nah, ini diginikan. Nanti kalau sudah terbiasa ini akan terasa cepet gulungnya. Set, set, set. Wah, Mbak Una. Mbak Una lagi on the way ke dokter mata sama kayak Mbak Wiwi ya di MRT. Jangan-jangan MRT yang sama nih. Kalau kita dengerin di MRT berarti pakai earphone gitu ya? Kalau langsung pasti jadi ganggu temennya ya. Oke, ini kita geser kayak gini. Atau ada nggak ya acara nonton bikin-bikin pagi-pagi bareng di MRT? Oh. Kayaknya seru juga ya. Oke, ini jadi kita putar. Nah, ini Mbak Diah tadi mungkin sempat ngalamin ya. Wah Mbak, aku sudah bikin tapi kok nggak seret. Nah, kemungkinan pada saat melilit ini nggak terlalu rapet. Terus ini jadi gimana ya? Ininya tuh masih kendor gitu. Nah, yang berikutnya adalah kita geser nih.
Karena biasanya walaupun kita merasa udah rapet, ketika digeser dia masih bisa bergerak. Iya bener. Bener sekali Sisi. Kukira mudah, ternyata tidak ya. Mudah-mudahan bisa. Iya bener, ini tak semudah yang dilihat ya. Ini bener-bener versi kalung tenun yang paling cepet guys. Karena sebenarnya kalau kelas-kelas kalung tenun itu WS-nya rata-rata 3 jam. Bahkan beberapa seri KBO tuh 7 hari juga nggak selesai. Jadi kan KBO kalung tenun ini udah berjilid-jilid lah ya. Nah dengan berbagai variasi kalung yang sudah semakin disempurnakan. Dan itu bener, nggak semudah yang mungkin terlihat ya. Nah ini sudah dililit gini, terus dirapetkan nih. Jadi walaupun kelihatannya udah rapet, ketika digeser tuh dia masih bisa. Artinya apa? Kalau misalnya dengan sumbu yang lemes pun itu nggak apa-apa, asal dia rapet dia akan jadi kokoh gitu ya. Nah ini diginikan pelan-pelan. Kalaupun kita pas bikinnya gini masih nggak rapi, oke. Nanti kita rapetkan lagi. Set. Mbak, dililitnya pakai tali apa? Tali nilon, Mbak, namanya ya. Tapi kalau misalnya nggak punya tali nilon, jadi tali nilon ini teksturnya glossy. Saya bantu ya share di sini, mengkilat gitu. Nah, kalau teman-teman pengen yang lebih etnik, bisa pakai tali kulit yang roll-rollan besar. Asalkan pilihnya yang 1,5 mm ya. Kenapa Mbak kok pilihnya yang 1,5 mm? Emang kalau pakai 1 mm nggak boleh? Boleh. Tapi semakin tipis talinya, maka akan semakin lama gulungnya. Ini bener-bener lama dalam arti yang sesungguhnya ya. Dan ini kan kalau kita pakai 1,5 mili, itu kan biasanya habisnya sekitar 5 meter ya. Nah kalau pakai yang 1 mm itu mungkin habisnya bisa lebih panjang lagi. Ya kebayangkan 1,5 lebih tebal gitu. Tapi ya nggak bisa langsung dikira bakalan habis 7 atau 8 cm sih. Emang harus dicoba ya. Jadi kayak harus sudah dirapetkan nih. Tadi kan kelihatannya ini sudah rapet ya. Ini kalau dari video udah rapet. Tapi kalau digeser, nih geser, dia masih bisa bergerak lebih rapet lagi. Jadi harus sambil dirapetkan, Nah cuman ya jangan terlalu ruwapet banget ya. Kenapa kok nggak boleh terlalu ruwapet banget? Because kalau misalnya kita mau bikin ini dalam versi langsung selipin ring di rangkaian, ketika dia rapet sekali dia biasanya bakalan susah ringnya masuk. Mbak Kiki nanti ini kemasannya kotak hardbox gitu ya. Saya sih nggak sarankan kotak hardbox ya Sisi ya. Karena untuk kain tenun sekecil ini biasanya harga jual kalungnya itu hanya di 60 sampai 75.000 rupiah ya. Kalau mau cepat muternya jual di 50.000 rupiah. Karena apa? Karena ya kainnya tuh sedikit gitu. Kalung ini kelihatan etnik tapi nggak kelihatan mahal, sehingga susah untuk dijual dengan harga yang tinggi. Jadi walaupun kotaknya udah kita bagusin, biasanya nggak membuat orang tuh jadi ingin membeli gitu ya. Jadi malah kotaknya itu nanti menjadi beban di biaya produksinya. Jadi walaupun ini nanti kaku ya, saya akan tunjukkan dia masih bisa ditekuk lipat. Jadi nanti ini kan gini ya. Nah ini nanti masih bisa diginikan. Di kotak 10x10 bisa, atau biasanya kantung serut aja sudah cukup. Jadi nggak harus. Dan kalung-kalung seperti ini sih biasanya saya jual itu lebih laku kalau di pameran ya. Jadi nanti dalam 1 bulan ke depan
masih ada berapa minggu sih bikin pagi-paginya. Saya bakalan share beberapa jenis kalung yang relatif cepet dibuat dan bisa nambah-nambahin stok di pameran kita. Karena apa? Kalung ini kan bisa modifikasiannya itu macem-macem ya. Jadi maksudnya teman-teman kebetulan beli paketan bahan di kita, nanti liontinnya bentuknya bulat. Tapi kalau teman-teman nggak pakai liontin bulat pun dikasih liontin kotak atau dikasih liontin oval, itu sudah jadi beragam ya. Nanti misalnya tutorialnya tadi kan koinnya ditaruh di atas kain, nanti teman-teman mungkin koinnya mau digantung-gantungin di bawahnya liontin gitu bisa. Mbak ini baru lihat aja kayaknya harus siap mental ya gulungnya. Enggak kok Mbak, memang kelihatan ya, mungkin pas pertama-pertama susah ya. Tapi percayalah teman-teman, nanti kalau sudah bikin agak lama nanti cepet ya, insya Allah cepet. Makanya paketan bahan yang kita jual itu isinya 5 supaya teman-teman kalau mungkin bikin satu udah patah hati, nanti mencoba yang kedua, ketiga, sampai kelima insya Allah udah nemu feel bikinnya ya. Bener banget Mbak Ruli, peribahasanya itu ada lah, bisa karena nanti biasa. Mbak, ini pakai tali tenun yang sudah jadi bisa ya Mbak? Bisa Mbak Ina. Kalau misalnya punya zaman dulu kan ada ya tali-tali tenun gitu. Nah cuman kan sayang ya, motifnya tuh jadi ketutupan sama kain satennya. Saya sendiri biasanya pakai tali-tali yang rusak karena kan saya jualan bahan. Nah sementara dalam kita beli sekitar 100 meter atau 90 meter sih satu yard itu, nggak semua permukaannya bagus ya. Sementara kita kan kalau jual harus yang bagus. Nah yang bagus itu kita kasih ke pelanggan yang beli. Yang agak-agak warnanya nggak sama atau ada bagian yang lupas, itu biasanya kita bungkus untuk kita jual jadi kalung produk jadi gitu. Jadi istilahnya bahannya nggak ada yang muspro ya. Muspro itu apa ya? Kayak terbuang dengan percuma. Cie. Nih guys, ini sudah menit keberapa ya? Wah, biasanya Mbak Ruli nih yang tahu. Ini bakalan ya kurang lebih selama inilah proses bikin talinya. Nah, saran saya teman-teman kalau pas ngikat atau bikin frame tali, bikin dulu ya talinya sepanjang bikin 5 atau 10 tali kayak gini ya. Nanti kalau sudah talinya jadi, baru nanti bikin liontin tenunnya. Jadi jangan dijeda satu persatu, biasanya jadi lebih lama. Ini guys kira-kira udah jadi set frame kalungnya ya. Ini sambil kita raba dan kira-kira dia udah rapat atau belum. Nah kemudian potong dan lebihkan kurang ya sekitar udah nggak rata nih gunting aku ya apa lama. Terus ini kasih ruang sedikit ya, terus kasih ruang sedikit, terus kita selip. Ini ada alasan kenapa kok di tutorial kali ini saya pakainya mungkin ada yang nggak kelihatan ya. Ini jadi kayak dibolongin gitu loh teman-teman, kayak dibolongin. Nah terus sisaan talinya dimasukkan di bolongannya si tali, terus dirapetkan ini, terus kan dia jadi kayak keikat ya. Nah keikat. Alasan kenapa kok saya pakainya tali saten, karena tali saten ini kan ada plastiknya ya, nilon. Sehingga kalau misalnya teman-teman ngerjain ini banyak sekaligus, itu nggak harus dikit-dikit dilem, dikit-dikit dilem gitu ya. Tapi kita bisa pakai bantuan korek api. Nah ini sisaannya itu kita bakar ya. Nah, pada saat dia masih meleleh kita tekan set. Jadi lelehannya ini nanti jadi kayak lem
untuk memotong. Termasuk ini yang bagian-bagian gak rata di tali-tali ini kita bisa potong. Oh iya, ternyata aku melupakan sesuatu guys. Sepertinya aku harus phone a friend. Dek, aku minta tolong ambilkan gunting ya dek. Aku lupa bawa gunting buat kain. Ada di mejaku kerja kayaknya. Bentar ya guys. Karena kalau tang ini dipaksa motong tali yang tebel, itu biasanya tangnya yang patah ya. Iya, penepran ya mbak. Bismillah, saya minum dulu ya guys. Bismillah. Makasih ya. Oke, kita pakai gunting yang tebel emang. Terus jangan lupa ya, sisa-sisanya ini selalu ditempatkan di wadah kayak tempat sampah supaya nggak berantakan, nanti beresinnya gampang. Nah ini kita bakar dulu. Kenapa kok dibakar dulu? Tak lain dan tak bukan adalah karena topi yang saya pakai itu emang kecil banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kebetulan topi yang dipakai itu besar, nggak apa-apa, aman. Nggak pakai bakar-bakar, bisa tetap rapi. Karena kalau topinya kecil ya, itu kan kita harus pikirkan nanti tempatnya si lem tembak. Nah, jadi dia harus benar-benar rapat. Nah, ya. Nah, buat teman-teman nanti yang mau pakai. Nah, jadi Mbak Khotim, kalau saya pakai jilbab yang ngikat dada, biasanya saya pakein outer ya. Jadi outernya itu bisa kita kasih, bisa diikat pakai, istilahnya bagian dadanya ketutupan sama outer kanan kiri, kalungnya masih bisa kelihatan. Tapi kalau cara ini nggak nyaman, berarti jangan dipakai ya kalungnya ya. Karena kalau kita nggak pede, biasanya nanti kerasa ya pada saat kita pakai itu kayak jadi nunduk terus karena ya nggak nyaman ya. Talinya 50 cm ya mbak. Jadi semua frame kalung saya kayak gini itu panjangnya selalu 50 cm. Kalau mau dipanjang pendekin, nanti di bagian belakang ekstra topi-topian ini bisa kita kasih tambahan rantai. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Bikin dulu kayak 3 atau 5 buah ya. Nah, ini belum dilem sama sekali, dia hanya dikorek ya. Tapi ingat, kenapa saya bisa pasang pakai korek aja? Karena tali yang saya pakai ini jenisnya tali nilon yang ada serat plastiknya, sehingga ketika dibakar dia meleleh ya. Dan hal ini nggak bisa diaplikasikan kalau teman-teman pakai tali kulit yang mostly bahannya itu katun. Biasanya kalau bahannya katun dia akan relatif hangus atau ya menghilang gitu ya. Iya, kainnya tuh nggak ada sisa atau jadi kayak abu, kayak kertas gitu loh kalau dibakar. Nah, kemudian kita akan ambil potongan kain tenun. Ini sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Terus untuk bagian dalamnya saya pakai batok kelapa. Ini nanti kalau teman-teman beli paketan bahan yang harga 150.000 itu sudah langsung bisa dapat semua bahan-bahan ini. Oke. Termasuk kainnya, termasuk kancing batoknya itu dapat. Nah, kemudian kita kira-kira ya kurang lebih segini lah ya, baru kita potong pinggirannya. Jangan terlalu mepet ya, kira-kira sisain ya 1 cm lah. Kita potong melingkar gini. Oke teman-teman, bisa kelihatan ya.
Nah, bagian yang cembung letakkan di depan, bagian yang cekungnya ada di bagian bawah. Kenapa sih saya kok pakainya kancing batok kelapa, kok nggak kertas karton atau bahan apalah apa gitu ya? Itu karena semata-mata nanti lipatan kain akan sembunyi di bagian cekungnya si batok kelapa ini. Jadi hasil akhirnya itu cakep. Ukuran kancingnya ini 3,5 cm. Tapi mau pakai kecil-kecil misalnya 2 cm juga bisa ya. Cuman kalau pakai terlalu kecil biasanya ngelipatnya itu lebih susah. Nah, kalau kancingnya kecil saran saya jangan pakai kain tenun, karena kain tenun itu kan tebel ya. Pilihlah kain batik aja atau kain-kain lain yang relatif lebih tipis. Ini caranya kasih sedikit dulu lem tembaknya ya. Nah, kemudian kalau bagian ini udah terpasang, kita tambahkan lagi sedikit, set. Nah, kemudian kita tekan-tekan lagi. Ini persis kayak kalau lagi bikin kue pastel gitulah ya. Kue pastel, kayak bisa-bisanya bikin pastel. Ya kurang lebih bikin pastel kayak gini sih guys. Dulu aku pernah bikin, tapi dulu. Mbak, kancing batoknya dijual nggak? Di koleksi Kiki dijual. Nanti kalau mau beli kancingnya aja boleh. Kalau mau bikin sendiri, misalnya mau di model-model ya, pakai karton-karton yang tebel atau dus-dus itu bisa. Kalau mau recycling pakai tutup-tutup botol, tutup galon itu juga malah cakep banget. Sehingga apa, produk yang kita bikin itu kan kayak ada bernilai apa ya, manfaat gitu. Mendaur ulang kembali barang-barang yang ya bisa dibilang kayak udah nggak kepake ya. Halo Mbak Ting Ting, aku tunggu kamu. Mbak Ting Ting, gimana persiapan fashion show-nya? Nah, ini dia kurang lebih tampilannya. Astagfirullahaladzim, jatuh terus ya. Sepertinya aku lelah guys dari tadi, kalau suaranya nggak hilang, nggak konsen gitu megangnya. Terus lempengannya saya sengaja pakai lempengannya yang besar, jadi lebih besar daripada si tenunnya. Sayang sih memang karena motif lempengannya yang cakep ini jadi hilang. Kalau teman-teman memilih jalan ninja yang berbeda, teman-teman bisa bikin framenya ini yang lebih besar ya. Jadi bagian tenunnya yang lebih besar, baru di atasnya ditumpuk sama lempengan ini. Tapi bagian ininya nanti ditutup lagi sama lempengan yang lain, sehingga kalau dari belakang itu dia tetap rapi ya. Depan rapi, belakang juga rapi. Nah, saya sekarang akan nempel ini ke bagian lempengannya. Ini teman-teman juga nanti akan dapat ya lempengannya. Kenapa sayang? Bukannya di itu bantal-bantal. Bantal mana? Ya kamar lah bantalnya Nana. Sudah tak mandi tadi. Oh, terus ditaruh mana? Di meja mbak-mbak? Ada nggak? Nah, ini taruh sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini panas banget ya guys, jangan. Jadi mungkin kelihatannya gampang sekali mengelem. Tidak, nanti kalau teman-teman nyobain, ini terasa panas aslinya. Termasuk kelempengannya itu dia biasanya nembus panasnya sampai sini. Iya, jadi harus hati-hati masangnya dan penuh doa ya. Karena kadang kalau lemnya pas kuat banget, habis ditempel dia nggak bisa bergerak lagi. Bikin emosi kan. Ini walaupun sudah kuat ya, kalau pakai lem tembak tuh enaknya dia langsung kuat. Jangan digeser-geser ya, diemin kurang lebih 30 menit lah sampai dia ngeset banget. Ya bagaikan kalau kita pakai lipstick kan kita kayak perlu waktu ya biar lipsticknya itu ngeset di bibir. Wah, alhamdulillah barangnya udah dikirim mbak. Malah setelah postingan ada yang mau juga kalung besar. Jadi puji Tuhan, kukira nggak banyak orang suka kalung besar, ternyata juga ada pasarnya. Jadi sekarang ngerjain lagi deh orderan kalung besar. Wah, selamat ya Mbak Ting Ting. Kadang kita tuh mau keluar dari zona nyaman sulit ya mbak. Kayak biasa bikin
bros terus. Tiba-tiba ada yang request, bos sekali-sekali dong bikin-bikin pagi-paginya jangan bros. Jujur saya sering nggak pede ya, karena kalau teman-teman udah sempet ngelihat bikin-bikin pagi-pagi sejak bertahun-tahun yang silam, itu sering kali kalau bikin kalung tutorialnya macam apa, pas jadi kayak gimana, alias nggak sinkron ya guys ya. Nah terus ini kita ada ring-ring bulat kayak gini. Ini sebenarnya kalau dunia pergelangan dia bilang Pandora ya. Jadi biasanya di tengah-tengah ini bisa dikasih batu atau manik-manik. Tapi kita nggak pakai itu sebagai Pandora atau sebagai frame-nya kalung. Duh, suara saya habis guys, padahal baru 30 menit bicara. Maaf ya, minum dulu. Nah, jadi kalau dia dibikin jadi Pandora, ada manik-manik up. Ada manik-manik apa ya di sini? Malah cari-cari deh. Nah, jadi misalnya kupu-kupu ini mau ditaruh di tengah. Ini loh guys. Biasanya kalau Pandora itu fungsi utamanya tuh dibikin kayak gini. Jadi kupu-kupunya kayak terperangkap di ringnya gitu, lucu kan? Nah ini biasanya buat gelang, strap masker, pon strap, apalah gitu. Nah kita nggak akan pakai ini sebagai fungsi yang itu, kita akan pakai ini sebagai penghias kalungnya. Jadi biar kalungnya itu nggak terlalu plain. Iya, harusnya istirahat ya teman-teman ya. Enggak Mbak Desi, paket bahan yang dikirim nanti ke teman-teman yang 150.000 dapat 5 set paket itu ada warna hitam sama coklatnya ya. Warna tenunnya juga macam-macam dan mohon maaf nggak bisa pilih guys. Kalau misalnya mau pilih request boleh, tapi kita cas 25.000 lagi. Oh, kok jahat? Enggak sih, sebenarnya karena ya kita jual paket itu untuk memanfaatkan bahan yang ada ya. Kalau jual paket terus kita harus kulaan lagi, pusing. Itulah curhatan dari tukang paketan bahan ya. Nah kemudian ini kita pasang di sini satu. Ini hati-hati ya, karena Pandora ini bahannya sebenarnya plastik, walaupun kelihatannya dari jauh kayak bukan plastik. Ini harusnya pakai ring putar, namun sayang disayang ring putarnya juga ketinggalan tadi barengan sama si gunting. Jadi ini saya pakai tang jepit ya. Ya nanti teman-teman kalau habis beli paketan bahannya, insya Allah udah langsung bisa kok ngira-ngira untuk bikin kalung berikutnya itu pakai bahan apa ya. Jadi paketan bahan ini kayak semacam starter kit aja untuk ngebantu biar teman-teman mudah pas pertama-pertamanya. Tapi harapan saya sih nanti pada saat mau jualan teman-teman bisa menambahkan kreativitasnya gitu ya, pakai bahan-bahan yang ada di deket-deket kita. Misalnya kainnya pakai kain khas dari kota kita, pakai saya pakai tenun, teman-teman pakai lurik atau pakai ulos, itu nanti hasilnya akan lebih beragam. Nah terus ini langsung dicemplungkan ya di liontinnya. Maaf ya, ini ada yang nggak kebaca rek komen-komennya, karena jujur saya takut nggak selesai 1 jam, sebab kalung ini tak semudah yang dilihat. Aduh, ini kok tidak memotivasi ya. Harusnya kan aku bilang, ini mudah sekali loh teman-teman, harus dicoba ya, beli paket bahannya yang banyak. Enggak sih. Ya ini mudah sih dibandingkan kalung-kalung tenun yang lain, tapi ya nggak semudah itu juga. Cukup menantang lah kalau baru pertama bikin. Seru kok. Live macam apa ini? Nah nanti kira-kira tuh kayak gini loh guys, dia ya kepasang kayak gini. Ini makanya harus ada ring ini, karena
Kadang-kadang pas kita masang liontin cuman 1 titik, itu dia bisa berputar-putar dan jadi jelek pas dipakai. Nah ini kita taruh dulu lah ya 1 di tengah. Nah, teret ya. Oke. Lah, lanjut samping-sampingnya kita tambahin. Ini biasanya saya kasih 15 sih. Kenapa kok 15? Kebetulan saya pas sekolah itu angkatan ke-7, jadi saya suka ngasih 7 di kanan, 7 di kiri. Jadi ini semacam preferensi aja ya teman-teman. Kalau mau kasih cuman 3 tuh pun udah cakep. 1 pun boleh, jadi nggak masalah. Atau mau dipasangin 10 di kanan, 10 di kiri juga boleh. Tapi yang jelas harapan saya sih kalau teman-teman pasang di kanan 3, di kiri juga dikasih 3 ya. Di kanan 7, di kirinya juga 7 ya. Enggak mbak, talinya tadi kita bikin dari awal. Nanti bisa cek ya di tutorial yang sebelumnya ini. Itu menyenangkan banget lah dibandingkan mungkin alumni-alumni kelas tenun. Banyak yang udah trauma ya. Jadi saya bikin kelas tenun itu ada kali 10 gelombang ya. Tapi yang bertahan bikin kalung tenun tuh dikit, karena memang tak semudah itu. Ya, ini sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal pasang aja topinya. Ini di kanan dan di kiri. Nah sebelum pasang pastikan kita coba-coba dulu nih guys. Oh iya udah masuk nggak ya, ketutupan nggak ya gitu. Supaya apa? Supaya pas beneran udah dipasang lem itu tidak terjadi zong or salah or ya itulah gitu-gitu. Oke, terus kita lem. Yang dilem itu adalah pinggirannya. Jadi keluar. Jadi yang dilem tuh bukan bagian tengahnya ya. Mostly orang kalau ngelem tuh dipasang di tengah. Ketika ngelemnya di tengah itu biasanya lemnya akan melebar. Tapi kalau ngelemnya di bibir-bibir pinggir-pinggirnya topi, itu nanti pada saat tali dimasukkan, dia justru akan ngeset masuk ke dalam. Ini juga nggak semudah yang mungkin tampak di tutorial. Karena tadi kan ada sisi yang dibikin ikatan itu ya. Nah kalau ikatan terakhir tuh ya kadang-kadang lebih tebal. Kalau kita pakai topi yang lebih besar lagi, lebih mudah nempelinnya. Tapi biasanya akan ada ruang ya di antara tali sama ujung topinya, sehingga kayak ada bagian yang kelihatan kosong. Nah ini tadi pas ngelem nggak rapi, dia agak melebar sedikit ya. Gimana cara ngebersihin beleberannya? Kalau dia topinya tebal, kita tunggu sampai dia mengering, baru kita kelupas ya. Jadi kayak ngelupasin masker gitulah ya. Nah cuma kalau kita pakainya benang nilon, alhamdulillah sekali lagi benang nilon ini adalah penyelamat. Dan lem tembak ini kan kalau dibakar dia juga meleleh ya, sehingga kalau mau ngerapihin ini hanya benang nilon ya guys ya. Ingat jangan sampai salah. Ini kita bakar aja lem-lemnya, dia akan menyatu dan rapi lagi. Jadi nggak akan kelihatan ada eksesnya. Nih. Itu kan tadi ada titik-titik putih kan, sekarang dia hitam sempurna semuanya, dia rapih. Ini kecil ya memang kayak alah cuman ujungnya aja mbak gitu, tapi detail-detail kecil ini akan sangat mempengaruhi produk kita itu produk premium atau yang biasa-biasa aja. Dijualnya di harga berapa? Sebenarnya ya kalau teman-teman beli semua ini sendiri, jadi nggak dalam bentuk paketan lah ya. Nggak juga sih, habisnya banyak juga sih.
bahan bakunya itu di kisaran 20.000 sampai 30.000. Terutama kalau kain tuh harganya nggak dihitung misalnya ya, karena misalnya kainnya tuh sisa banget. Terus tali yang dipakai itu emang bukan tali baru beli. Itu kita bisa menghemat banget lah dari hal-hal yang demikian. Tapi kalau semuanya baru memang ya nggak murah juga sih ya, karena kan ya banyak sih. Nah terus bahan baku 30.000, jual di 60 sampai 75.000. Jadi kayak 100%-nya ya. Tapi kalau teman-teman mau jual 50.000, asalkan dia beli langsung 10 atau 5 beli langsung beli banyak gitu. Kita kan proses bikinnya juga jalannya tuh sekalian. Jadi ya nggak apa-apa. Untung 20.000 per kalung udah oke lah. Nih kayak gini. Set. Nah, yang di saya ini di atas tenunnya saya tambahin koin. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kainnya itu kayak ada lubangnya gitu loh. Jadi kan kainnya itu kayak saya tadi malam bikinnya tuh malam-malam banget, nggak lihat kalau ada lubangnya, atau mungkin ketarik jarum atau apa gitu ya. Nah supaya yang robek tuh nggak kelihatan, saya tumpuk deh pakai koin. Nggak mau rugi. Nah jadi intinya gitulah ya, teman-teman harus bisa ngakal-ngakalin sendiri. Kalau bisa cari substitusi barang yang lebih murah, bisa jadi harga jualnya tuh lebih murah lagi. Apalagi kan udah menyaksikan sendiri ya, bikinnya juga nggak terlalu lama. Pertama-pertamanya aja lah lama ya. Terus nanti kita tambahin ring di bagian belakang sama kait udang. Ya ini standar lah cara pasangnya. Oke. Saya pakai koin jadi lebih cakep mbak. Iya jadi lebih etnik ya ternyata Mbak Sisi ya. Padahal sih sebenarnya ini karena sebuah kekeliruan yang terjadi. Nanti kalau teman-teman udah makin sering ya bikin aksesoris, semua kondisi tidak ideal atau keterbatasan yang kita punya, salah-salah yang nggak sengaja kita bikin, itu akan menjadi sebuah peluang ya untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi kayak tadi kan saya cerita dalamnya tali ini bisa kita pakai tali-tali yang rusak. Jadi daripada talinya itu dibuang, ya yang itu kita tutup aja pakai benang yang lebih rapi. Jadi kan bisa kepake ya kan. Nah, kalau misalnya kita belum pernah kepepet, biasanya kalau ada tali rusak ya udahlah langsung dibuang aja, karena dalam benak kita udah pasti nggak bisa kepake. Terus atau kalau ada kain yang robek kecil gitu, jelek nggak mungkin bisa dipakai juga nih, udah kelihatan robekannya. Padahal kalau ditutup sama apa namanya itu bisa ditutup sama koin ya. boleh tadi pakai selang kecil, boleh pakai sumbu juga bisa untuk bagian tali dalamnya. Seandainya atau pakai kabel bekas pun bisa ya teman-teman ya. Kadang kan tadi saya pakai rem tembak ini kan pakai kabel olor yang 10 meter ya. Ternyata kabel olornya itu mungkin ada bagian sambungannya yang putus kan, udah mau dibuang. Tapi jangan, tunggu dulu, jangan dibuang, karena kalau kabelnya itu dibungkus sepertinya bisa jadi kalung, tali kalung ya. Ini set, teret. Nah enaknya kalau dia nggak ditutup sama si koin, dia tekstur tenunnya terlihat lebih jelas ya. Tali yang bagian dalam tadi kita pakai tali Korea ukuran 5 mm. Tali yang bagian framenya ini tali nilon ukuran 1,5 mm. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya udah kurang konsentrasi ya guys. Dari tadi ada aja barang yang jatuh. Astagfirullah. Nah kemudian ini kan kita giniin ya. Nanti kalau dijual bagaimana mbak bungkusnya? Nih, anggaplah ini kotak. Teret.
Nah ini kotak 10x10 udah bisa masuk ya. Atau di amplopin aja sih menurut saya. Atau plastik klip yang geser tebel itu juga bisa. Ya aduh, biasanya saya punya packaging tapi ternyata tak ada, di sini tak ada. Nah jadi dia walaupun talinya ini kokoh ya, setelah dibungkus, tapi masih cukup lentur untuk digerak-gerakkan. Jadi ini benar-benar oke banget kalau dipakai jualan di bazar atau mana, atau misalnya mau bikin seragaman kawinan ya. Kadang kan orang seragam kawinan tuh nggak selalu bros ya. Jadi ada beberapa yang bajunya tuh kayak baju kurung, ya udah bikinin aja pakai kain bawahannya itu jadi kalung-kalung kayak gini. Mudah-mudahan para among tamunya jadi bahagia dan senang. Oke guys, gitu dulu ya. Sharing hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah gabung di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Mbak Ki, warna lempengan dan topinya nggak sama ya? Betul Mbak, nggak sama. Tapi masih senada kan ya? Ini kaitnya emas bakar, ininya saya pakai gold, ininya warna emas bakar juga. Tuh, tapi dia masih ya oke lah. Kalau mau pakai topi yang warna emas bakar juga bisa. Monggo nanti disesuaikan. Mbak, kalau talinya dililit kain khas daerah bisa nggak Mbak? Sebenarnya secara teori bisa ya, tapi harus dipikirkan. Itu kan nanti tali kain khas daerah jatuhnya itu kayak pita ya, kayak pita kan. Jadi dia itu melebar, ada kanan kiri. Nah ketika kainnya itu tebal biasanya ada serabutnya. Maka ketika dililit nanti lilitannya ini akan berserabut. Biasanya jadi jelek menurut saya. Tapi sekali lagi itu selera. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang ya nuansanya kayak kuno-kuno gimana gitu. Jadi kan gini, maksudnya teman kita tadi tuh nanya, Mbak kalau ininya dililitnya langsung pakai ini bisa nggak gitu. Nah nanti kan dipotongnya kayak pita. Ini kan berserabut ya. Ini pasti nanti akan ada kayak eksesnya gitu. Nah terus kainnya akan bertumpuk. Ya bisa sih bisa, tapi silahkan melakukan eksperimen sendiri karena tekniknya akan sangat berbeda. Selamat nyobain ya teman-teman. Kalau mau pesan paket bahannya, insya Allah ready 7 set paket bahan sih. Kalau untuk kirim hari ini ya, kalau mau ikut PO insya Allah nanti kita carikan. Nanti boleh order di Mbak Admin. Ini bisa juga buat pelatihan PKK di kantor ya, karena insya Allah mudah diikuti step by stepnya dan sudah ada paket bahannya juga. Jadi teman-teman kalau mau ngasih pelatihan nggak bingung nyiapin bahan-bahannya. Gitu dulu, terima kasih Mbak Novi, Mbak Hana, Mbak Sisin, Mbak Ting Ting juga ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung di kelas pagi hari ini. Mbak Ruli, thank you sudah ngasih berbagai insight buat berbagai aneka vocabulary yang ajaib itu. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk terus berkarya dengan aneka jenis bahan yang ada di rumahnya masing-masing. Dadah, sampai ketemu minggu depan.